kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Miss Gianti SPD. Saya adalah seorang guru di Min 1 Batanghari sebagai guru kelas sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 angkatan 1 di LPTK Universitas Negeri Islam Raden Fathah Palembang dengan nomor mahasiswa 2416818195. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara daring di madrasah saya Min 1 Batanghari. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 4 dengan materi gotong royong dengan subtema kerja sama di lingkunganku. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Oke, hari ini kita absen dulu ya anak-anak ya. Akila, Aska Alfarezi, Zakira Talita Zahra, Inara Alesha, Lalita Syakira, M. Raja, Mary Salsabila, M. Farlian, Randy Juna, Sakira Amelia, Tara Aulia, Feli Perlina, Zahra Alvindri, Zelda Aulia, M. Fajrur. Alhamdulillah, berarti hari ini kita hadir semuanya. Sebagai rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia. Terima kasih buat anak-anak ibu semuanya. Dan kita hari ini kesepakatan kelas kita apa? Yang pertama apa? Ya, tidak boleh ribut waktu kita belajar. Yang kedua apa? Tidak boleh makan, tidak boleh minum di waktu belajar. Dan tidak apa lagi? Tidak boleh berkelahi. Harus menjaga kebersihan kelas. Kita breaking dulu ya. Oke, tepuk semangat. Anak-anak, kita menyanyikan lagu Profil Pancasila ya, yang akan dipimpin oleh Fajrur. Maju ke depan Fajrur. Bendera Pancasila.
Marilah beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkelindahan doa, meramah iklim, kreatif dan bernalarkiti. Terima kasih Fajrul. Pembelajaran dimulai. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik memahami pentingnya gotong royong dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengaplikasikan sikap kerjasama di lingkungan sekitar dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, kita mengulang kembali pelajaran minggu kemarin ya. Masih ingat? Tentang apa anak-anak? Tentang berpartisipasi menjaga keutuhan NKRI. Ya, apa itu NKRI? Ya, NKRI kepanjangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang disebut apa tadi? NKRI. Negara Indonesia, Negara Kesatuan yang berbentuk apa? Yang berbentuk republik. Hari ini kita presentasi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nilai penting kerjasama dan gotong royong. Kerjasama dan gotong royong merupakan ciri penting yang telah mengakar apa itu? Dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip ini menumbuhkan persatuan, tidak mementingkan diri sendiri dan memperkuat ikatan antar pribadi dalam masyarakat. Apa itu kerjasama? Oke, ada yang tahu apa itu kerjasama? Iya, kerjasama itu dalam kerjasama banyak individu atau kelompok berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Contoh kerjasamanya apa? Pembentukan kelompok belajar berbasis sekolah. Yang kedua apa? Berkolaborasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga apa? Mengkoordinasikan kegiatan sekolah satu sama lain. Termasuk apa? Pameran seni. Itu gotong royong anak-anak. Gotong royong dalam tradisi gotong royong Indonesia, individu berkolaborasi secara bebas untuk kepentingan semua orang. Contoh gotong royong. Pertama apa? Merapikan lingkungan sekitar rumah. Nah, kalau kita di rumah kita apa yang kita perlu kita kerjakan? Ya, mencuci piring, menyapu, mengepel apa lagi? Mengelap jendela apa lagi? Apa? Melipat pakaian. Bagus. Itu memberikan dukungan kepada tetangga yang bermasalah. Ini contohnya misalnya ada tetangga kita yang sedang sakit. Apa yang harus kita lakukan? Kita menjenguk dengan membawa buah-buahan ya? Boleh. Apa lagi? Membawa roti. Boleh. Dan yang ketiga apa? Layanan masyarakat dalam lingkungan pendidikan. Kalau di dalam masyarakat, apa yang perlu kita kerjakan? Ayo, gotong royong apa? Yang di dalam masyarakat? Iya, gotong royong ikut membersihkan lingkungan, membersihkan got, apalagi? Membersihkan apa lagi? Ya, membuang sampah. Udah tuh misalnya kalau ada kegiatan di musola kita harus ikut. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Mengapa gotong royong itu penting? Penting nggak gotong royong itu, nak? Penting. Mengapa? Ya, untuk menciptakan persatuan. Ketika dilakukan secara kolaboratif, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat. Mengatasi masalah apa? Masalah organisasi, masalah kolektif, hubungan antara orang atau organisasi diperkuat melalui kerjasama. Sudah yang ketiga apa? Iya. Dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kebersamaan sosial, menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama. Kalau kita kerjasamanya itu bergotong royong, pekerjaan kita akan menjadi lebih ringan dan lebih cepat. Perbedaan kerjasama dan gotong royong. Ayo, siapa yang tahu apa itu? Perbedaannya di mana? Kalau kerjasama itu terstruktur dan formal. Biasanya melibatkan banyak kelompok atau orang lain. Kalau gotong royong sukarela dan tidak direncanakan, dilakukan oleh komunitas atau kelompok yang cukup besar. Oke, kalau kerjasama itu terstruktur, ada strukturnya ya, Nak, ya. Kemudian dan formal itu resmi. Itu biasanya melibatkan banyak kelompok atau orang. Kalau gotong royong melibatkan sukarela dan tidak direncanakan, mendadak ya. Oke. Nah, ini contoh kerjasama di sekolah. Proyek kelompok untuk menghasilkan hasil yang unggul. Setiap anggota kelompok berkontribusi pada tugas yang diberikan. Yang kedua apa? Kegiatan ekstrakurikuler. Secara kolaboratif, anggota kelas atau kelompok sekolah. Nah, ketiga, piket kelas. Siswa berkolaborasi untuk menjaga kerapian kelas. Nah, contohnya apa kalau yang di kelas? Adanya piket, yaitu ya membuang sampah, membersihkan kelas, apalagi menyapu, mengepel. Oke, berarti kelas ini tugasnya harus membersihkan kelas ya. Contoh gotong royong di masyarakat. Kerja bakti lingkungan. Kerja bakti lingkungan bersama-sama kita dapat membersihkan saluran air, memelihara ruang publik dan membersihkan area sekitar. Ada apa lagi? Membangun rumah ibadah. Untuk membantu membangun masjid, gereja atau rumah ibadah lainnya, masyarakat berkumpul. Yang ketiga, bencana alam. Bersama-sama mengumpulkan pakaian dan makanan untuk membantu. Nah, ini kemarin yang bencana alam. Kemarin ada yang rumahnya kebanjiran enggak? Siapa yang rumahnya kebanjiran? Hampir. Ya, ini kebanjiran ya. Iya, jadi apa aja yang hampir? Ya, berarti banyak ya yang kena banjir. Oke? Berarti kita sebagai yang tidak kebanjiran, kita harus membantu ya. Iya, kita harus membantu orang yang kena dengan cara apa? Memberi makanan boleh, apalagi memberi pakaian boleh, apalagi membagi apa? Memberi bantuan. Kesimpulan, apa yang dapat kita simpulkan dari pelajaran tadi? Ya, kerjasama dan bekerja sama merupakan kualitas
kualitas mendasar yang harus dipertahankan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas tersebut berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang kohesif, kuat, dan mendukung komponen paling penting dari negara yang bersatu. Nah, semuanya hari ini kita bagi tiga kelompok. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, udah jadi kelompok? Udah 3 kelompok anak-anak? Udah, oke. Kelompok 1, tuliskan 3 contoh kegiatan gotong royong yang ada di mana kelompok 1? Di rumah. Oke. Untuk kelompok 2, mana kelompok 2? Oke, untuk kelompok 2, tulislah kegiatan gotong royong yang ada di mana? Di sekolah. 3 ya nak, 3 contoh gotong royong yang di sekolah. Kemudian untuk kelompok 3, tulislah 3 contoh gotong royong yang di mana nak? Di lingkungan. Oke. Mulai kita kerjakan kelompok 1. Dibuat namanya ya. Nama kelompoknya dibuat siapa? Boleh kelompok 1. Tadi apa? Contoh gotong royong apa? Di mana tadi? Di sekolah ya. Kelompok 1 di rumah. Oke, buat itu contohnya. Kelompok 2 apa? Tulis sayang. Nih, tulis berarti kamu contoh kegiatan di sekolah. Buat nama kelompoknya siapa? Kelompok 3. Apa tadi tugasnya? Fajrul? Di mana? Contoh gotong royong yang ada di lingkungan. Kelompok 3. Jangan lupa nama temannya. Nama kelompoknya siapa? Oke. Berapa tadi? Sudah? Kelompok 1 sudah? Oke. Kelompok 2 udah? Coba ibu lihat dulu ya. Sini. Mana hasilnya? Oke. Oh, 4 ya. Contoh di rumah ya, kegiatan gotong royong yang di rumah. 4 ya. Kelompok 2 sudah? Oh, bentar lagi. Ada berapa tuh? Nomor 3. Nomor 3 apa itu? Kelompok 4, kelompok 3 udah? Udah semua? Ada berapa nak? Ada 4. Bagus. Namanya sudah dibuat? Nama kelompoknya, oke? Nanti presentasikan ya. Siapa yang mau maju ke depan ya? Oke? Kelompok 1 udah? Udah, siap? Siapa yang mau maju nanti? Siapa Peli? Boleh? Kelompok 2 siapa? Yang mau maju? Inara? Oke. Udah Inara? Satu lagi. Kita tunggu ya, kelompok 2. Udah semuanya anak-anak? Sudah. Oke. Kita presentasikan ya. Dari kelompok 1 ayo maju 1. Kelompok 2, perwakilan kelompok 2 mana? Kelompok 3. Ayo maju nak. Yuk bacakan hasil. Yuk nomor 1. Siapa lagi? Kelompok 2. Sini sayang. Kelompok 2 sini. Oke. Kelompok 3 ya siapa? Hajrul atau Parlian? Oke.
Kelompok 3. Oke. Nah, yang lain dengar ya nak ya. Oke. Kita perhatikan temannya. Oke. Dari kelompok 1 ya. Jawab nak. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Contoh apa tadi? Contoh gotong royong yang di contoh kegiatan gotong royong di rumah. Oke, kelompok 1 ya sebutkan. 1. Membersihkan rumah. 2. Membantu di dapur. 3. Merawat hewan peliharaan. 4. Berkebun. Nah, oke. Apa tadi yang pertama? Membersihkan apa? Membersihkan rumah. Yang kedua apa? Membantu siapa? Ibu. Membantu ibu di dapur. Yang ketiga apa? Merawat hewan peliharaan. Yang keempat? Berkebun. Oke. Kelompok boleh duduk. Kelompok 2 lagi. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Contoh kegiatan gotong royong di sekolah. 1. Membersihkan lingkungan sekolah. Membantu teman-teman. Menjenguk teman yang sakit. Tiket kelas. Oke. Ada berapa tadi? Ada 4. Apa yang pertama? Membersihkan lingkungan sekolah. Yang kedua apa? Membantu teman yang apa? Yang sakit. Membantu teman membersihkan kelas. Yang ketiga, menjenguk teman yang sakit. Yang keempat apa? Piket kelas. Oke, boleh duduk saya. Yang ketiga, kami dari kelompok 3 akan membacakan diskusi kami yang telah kami tulis. 1. Kerja bakti. 2. Membantu warga yang terkena musibah. 3. Membantu warga yang sedang sakit. 4. Membantu warga yang mengadakan hajatan. Oke. Yang kelompok 3 tadi apa? Contoh gotong royong di lingkungan. 1 apa? Kerja bakti, membantu kerja bakti. Yang kedua apa? Membantu warga yang terkena musibah. Yang ketiga, membantu warga yang sedang sakit. Yang keempat, membantu warga yang sedang mengadakan hajatan ya nak ya. Oke. Terima kasih. Dah, tepuk tangan buat kita semuanya. Evaluasi pembelajaran hari ini, kita tadi belajar tentang apa Nana? Tentang gotong royong. Apa itu gotong royong? Iya, bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita baca doa yang akan dipimpin oleh Fajrur. Ayo, Fajrur. Ya, dimulai. Wakina azabana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.